seorang pemikir berbagi. Pernah gak sih lo ngerasa hidup lo bukan lo yang jalanin? Kayak lo cuma numpang lewat di hidup sendiri. Bangun pagi, ngelakuin rutinitas yang lo gak suka, pura-pura semangat padahal dalam hati lo udah lelah. Lo sekolah karena disuruh, kuliah ambil jurusan yang katanya punya masa depan cerah, terus kerja di tempat yang sebenarnya bikin lo ngerasa kosong tiap hari. Orang-orang bilang lo beruntung. Tapi lo sendiri ngerasa hampa. Dan anehnya, waktu lo mulai mikir, apa gue bahagia? Lo malah dicap gak bersyukur. Padahal, yang lo lakuin sekarang tuh bukan yang lo pengen dari awal. Lo cuma ngikutin apa yang orang bilang baik buat lo, tapi kalau hidup lo terus dikendalikan sama ekspektasi orang, terus lo yang sebenarnya kemana? Apa arti hidup kalau lo gak pernah punya pilihan? Pertama, temen gue yang kehilangan diri. Temen gue namanya Raka. Dari kecil, dia suka banget gambar. Baca komik Jepang jadi temennya tiap malam. Dia rela gak jajan demi beli spidol warna. Cita-citanya simple. Dia pengen jadi animator. Bikin karakter, hidupin cerita, kasih warna buat dunia. Tapi keluarganya konservatif. Ngapain gambar? Itu hobi, bukan kerja. Katanya. Dia dipaksa ambil jurusan teknik. Katanya biar gampang cari kerja. Dan dia nurut. 4 tahun kuliah, dia beneran jalanin. Tapi gue tahu, matanya gak pernah bersinar. Dia kayak zombie yang hidup buat nyenengin orang lain. Sekarang, dia kerja di perusahaan besar, gaji oke, tapi hatinya sepi. Dia pernah bilang, gue kerja, tapi gue gak hidup. Dalam hati dia, ada ruang kosong yang gak pernah bisa diisi sama apapun, karena impiannya dikubur hidup-hidup. Kedua, orang-orang yang terlalu banyak maunya. Masalahnya gini, orang-orang itu suka ikut campur hidup kita, tapi gak pernah benar-benar ngerti perasaan kita. Mereka punya sejuta harus yang dilempar ke hidup kita sejak kecil. Harus nurut. Harus sukses. Harus bikin bangga. Harus nikah umur segini. Harus punya kerjaan tetap. Harus punya anak. Harus ini, harus itu, tapi gak ada yang pernah nanya, kamu sebenarnya pengen apa? Lama-lama, lo tumbuh jadi pribadi yang takut salah langkah. Takut dibilang egois. Takut dikatain gagal. Jadi lo ikutin aja semua yang mereka anggap benar. Sampai akhirnya, lo gak tahu lagi mana suara hati lo, mana suara mereka, dan lo mulai capek karena lo terus berusaha memenuhi standar yang bahkan bukan milik lo. Lo gak tahu tujuan lo hidup tuh apa. Karena dari awal pun lo gak pernah dikasih ruang buat nyari jawabannya sendiri. Ketiga, bukan malas, cuma lelah ngelawan. Kadang lo dibilang pemalas, padahal yang sebenarnya lo rasain tuh lelah. Lelah ngejalanin hidup yang gak lo pilih sendiri. Lo pengen banget teriak, gue capek jadi versi palsu dari diri gue. Tapi suara lo tenggelam di tengah harapan orang-orang. Ada momen dimana lo cuma bisa diam. Mikir panjang di kamar, sambil mandang langit-langit. Lo ngerasa hidup ini absurd banget. Lo hidup, tapi gak hidup. Lo jalan, tapi kayak gak kemana-mana. Lo senyum, tapi kosong, dan parahnya, lo takut kecewain mereka. Lo takut dianggap aneh. Takut dicap anak durhaka. Jadi lo pura-pura kuat. Lo terus ngalah, sambil ngubur impian lo pelan-pelan. Sampai akhirnya, lo gak tahu lagi siapa lo sebenarnya. Keempat, kata filsuf tentang arti hidup, Nietzsche pernah bilang, he who has a way to life can bear almost anyhow. Siapapun yang punya alasan buat hidup, bisa bertahan dalam situasi paling berat sekalipun. Tapi, gimana kalau dari awal lo gak pernah dikasih kesempatan nemuin, why, lo, hidup jadi kayak rutinitas kosong. Bangun, kerja, tidur. Pulang lagi besok. Dan semua itu dijalani tanpa makna. Karena lo gak tahu lo lagi ngejar apa. Dan lo gak tahu buat siapa semua ini, hidup jadi absurd. Kayak nonton film yang lo gak ngerti alurnya, tapi lo dipaksa nonton sampai tamat. Dan lo terus nunggu, siapa tahu nanti ada kejutan, padahal yang ada cuma rasa jenuh yang makin numpuk. Apa iya? Hidup cuma begini? Kelima, ketika lo mulai bertanya, lalu suatu hari lo mulai nanya ke diri sendiri. Pertanyaan yang mungkin lo tahan selama ini,
gue sebenarnya mau jadi apa sih? Kalau semua orang pergi, siapa yang masih bisa gue banggain? Dan lo sadar, lo gak pernah bener-bener hidup sebagai diri lo sendiri. Lo hidup sebagai versi yang diatur orang lain. Lo nurut karena takut, bukan karena yakin. Lo pilih jalan karena disetirin, bukan karena lo pengen. Tapi, apa salah kalau lo pengen berubah? Apa dosa kalau lo mulai nyari arti hidup versi lo sendiri? Jawabannya, gak salah. Sama sekali gak ketika lo mulai bertanya. Lalu suatu hari, lo mulai nanya ke diri sendiri. Pertanyaan yang mungkin lo tahan selama ini. Gue sebenarnya mau jadi apa sih? Kalau semua orang pergi, siapa yang masih bisa gue banggain? Dan lo sadar, lo gak pernah bener-bener hidup sebagai diri lo sendiri. Lo hidup sebagai versi yang diatur orang lain. Lo nurut karena takut, bukan karena yakin. Lo pilih jalan karena disetirin, bukan karena lo pengen. Tapi, apa salah kalau lo pengen berubah? Apa dosa kalau lo mulai nyari arti hidup versi lo sendiri? Jawabannya, gak salah. 6. Berani bilang tidak. Ada satu keberanian yang jarang diajarin sejak kecil. Berani bilang tidak. Padahal itu salah satu bentuk sayang ke diri sendiri. Karena lo cuma punya satu hidup, bro. Dan lo punya hak penuh buat nentuin jalurnya. Bilang tidak ke jalan yang gak lo mau, bukan berarti lo durhaka. Tapi itu tanda lo mulai sadar. Lo bukan robot. Lo punya mimpi. Lo punya cita-cita. Lo punya hak buat nyari kebahagiaan versi lo, dan lo bukan wajib nyenengin semua orang. Karena kenyataannya, makin lo nyenengin orang lain, makin sering lo kehilangan diri lo sendiri. 7. Diri sendiri yang hilang, mungkin sekarang lo lagi ngerasa kosong. Kayak berdiri di tengah keramaian, tapi gak ngerasa ada siapa-siapa. Lo kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kehilangan motivasi buat bangun pagi. Dan itu wajar, karena lo udah terlalu lama hidup buat orang lain. Sampai lo lupa gimana rasanya nyenengin diri sendiri. Lo lupa gimana rasanya tertawa karena bahagia. Bukan karena basa-basi, tapi kabar baiknya, lo belum terlambat. Selama lo masih bisa nanya ke diri sendiri, siapa gue sebenarnya? Itu tandanya lo masih bisa nemuin jawabannya. 8. Mending gagal jadi diri sendiri. Daripada sukses jadi versi palsu dari orang lain, mending lo gagal. Tapi jadi diri lo sendiri. Karena gagal saat lo ngikutin kata hati itu gak seburuk gagal karena lo nurut sama orang lain. Saat lo mulai jujur sama diri sendiri, hidup emang jadi lebih sepi. Tapi percayalah, kesepian itu sementara. Sedangkan hidup yang lo gak suka, bisa jadi seumur hidup. Dan kadang, keberanian kecil buat ngelangkah keluar dari jalan yang semua orang pilih itu yang bikin lo nemuin dunia baru. Dunia yang lebih jujur. Dunia yang lebih lo banget. 9. Bikin arti hidup versi lo sendiri. Stoik pernah bilang, kebebasan sejati itu bukan saat lo bisa ngelakuin apa aja. Tapi saat lo bisa hidup sesuai nilai yang lo pilih sendiri. Dan itu bener banget, karena hidup yang bermakna gak selalu harus besar, viral, atau bikin bangga satu kampung. Kadang cukup satu hal, lo ngerasa damai sama pilihan lo sendiri. Lo gak pura-pura. Lo gak ngemis validasi. Lo cuma jadi lo, jadi, berhenti nanya ke dunia, gue harus jadi siapa? Mulai tanya ke diri lo sendiri, gue mau jadi siapa? 10. Kalau lo nunggu izin, lo akan terus ketinggalan. Kalau lo terus nunggu semua orang setuju dulu, lo gak akan pernah jalan. Karena gak semua orang ngerti tujuan lo. Bahkan gak semua orang peduli lo bahagia atau enggak. Jadi, jalanin aja. Pelan gak apa-apa. Takut itu wajar. Tapi jangan berhenti. Hidup ini bukan buat jadi sempurna di mata semua orang. Tapi buat jujur sama diri sendiri. Dan kalau hari ini lo masih bingung, itu juga gak apa-apa. Justru itu titik awal yang bagus, karena lo udah mulai nyari arti hidup lo sendiri. Dan itu adalah langkah paling berani yang bisa lo ambil dalam hidup.